Hasan Nasbi akhirnya kalah lawan Tempo. Bahkan ada video viral di TikTok, Ferry Amsari dan kawan-kawannya tepuk tangan. Kemudian di pojok atas begitu ada cuplikan berita Hasan Nasbi mundur dari jabatan PCO. Waduh, sepertinya mundurnya Hasan Nasbi dirayakan begitu meriah. Bagi kubu seberang ini adalah sebuah kabar baik, menggembirakan. Mereka seakan-akan ini harus dirayakan dengan sebuah pesta. Berarti ini ada yang salah. Pertanyaan dulu deh. Kalian pikir ini sebuah kekalahan bagi Hasan Nasbi? Berarti kalian tidak menangkap kode-kode yang dilempar Hasan Nasbi di video pengunduran dirinya. Coba kita tonton dulu. Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri, dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Oke, sampai situ dulu. Menemukan sesuatu yang aneh? Menemukan sesuatu yang saya sebut sebagai kode-kode dari seorang Hasan Nasbi? Kita bisa melihat sepak terjang dari seorang Hasan Nasbi jauh sebelum Pilpres. Pendiri dari Cyrus Network ini sudah malang melintang di dunia perpolitikan sejak lama. Namanya mencuat kala mendampingi Pak Jokowi, kemudian sekarang ada di kubu 02 di Pilpres 2024, bahkan persiapan sebelumnya ada Hasan Nasbi di sana. Setiap kali ada serangan kepada Pak Prabowo atau Mas Gibran, narasi-narasi cerdas dari seorang Hasan Nasbi dengan sangat mudah mematahkan serangan-serangan yang tentu saja tidak butuh kecerdasan yang jenius untuk mematahkannya. Tapi Hasan Nasbi bisa merapal. Ini kira-kira mantra mana yang harus digunakan untuk sekedar mematahkan setiap serangan-serangan itu? Ada beberapa kalimat, ada 2 kalimat. Saya akan menepi, keluar lapangan, dan akan menjadi penonton saja. Ini saya tafsirkan Hasan Nasbi kesulitan untuk bisa melakukan apa yang biasa dia lakukan sebagai jubir atau mungkin tim ses dan juga pengamat politik seperti halnya sebelum berseragam pemerintahan. Narasinya cerdas, tegas, dan bahkan tidak jarang mematikan narasi lawan. Rocky Gerung, orang-orang PDIP, bahkan Hasto dikuliti oleh Hasan Nasbi. Jadi ketika Hasan Nasbi mengenakan seragam pemerintahan, ada ruang gerak yang terbatas. Kalau salah ucap, ini penafsirannya bisa sangat liar sekali. Ini mengurangi keleluasaan Hasan Nasbi bergerak. Coba kita baca beberapa komentar dari netizen. Dari Jupiter, komentar sangat disayangkan beliau ini komunikator yang handal saat Pilpres sampai dengan Pragib menang telak. Ada bau kurang sedap dengan mundurnya beliau. Apalagi kalau bukan Tempo. Wah, ini prediksi dari netizen. Denzel War komentar juga nih. Saya hampir tidak percaya Prabowo ternyata orang yang lemah. Waduh, kenapa nih?
Masa gara-gara tekanan wartawan seperti Tempo, Prabowo rela membuang salah satu orang terbaiknya seperti Hasan Nasbi. Pemimpin itu harusnya lebih bijak dalam bertindak. Nih, salah satu yang kegocek juga. Justru Hasan Nasbi akan mengambil peran yang lebih signifikan, berada di garis depan tanpa harus berseragam pemerintahan untuk mematahkan narasi-narasi hoax, berita-berita tidak benar, bahkan fitnah yang kemudian ini lebih bebas, lebih ibarat bertarung, ini tarung bebas. Karena tidak ada lagi embel-embel pemerintahan yang melekat di tubuh Hasan Nasbi sehingga dia bisa kembali ke mode Hasan Nasbi awal sebelum menjadi kepala kantor kepresidenan, komunikasi kepresidenan. Ini menarik. Tapi coba saya mau tanya Mas Sahal. Kira-kira menurut Mas Sahal, jurnalisme itu juga butuh bahasa yang baik nggak? Saya kira ya. Bukan saya kira, memang harusnya ya. Memang iya. Jadi kalau membahasakan kantor komunikasi kepresidenan dengan kiki-kiki itu kira-kira bahasa yang baik atau bahasa yang tidak? Itu langsung saya teringat bahwa ini adalah framing. Jadi betul-betul ya memang sengaja dibikin bahasa yang kiki-kiki itu. Kayak dulu, dulu kan misalnya Lekra punya istilah mani kebu. Nah, untuk kalangan manifesto kebudayaan. Iya, kan mani kebu. Kan jadinya kan kesannya kayak negatif kan. Nah, ini. Hasan Nasbi bukannya tidak tahu ketika disindir, diejek oleh bocor halus, menyebut kantor PCO, kantor komunikasi kepresidenan yang disingkat menjadi KKK, mereka plesetkan menjadi kikikik. Tahu Hasan Nasbi. Tapi tidak mudah lidahnya melakukan serangan balik ke bocor halus atau Tempo. Karena sekarang melekat, dulu melekat seragam kepresidenan gitu. Menjadi bagian dari kabinetnya Pak Prabowo. Gak bisa barbar. Sekarang nih, dengan tidak lagi ada beban harus bertingkah laku baik selayaknya anak baik di kabinet, Hasan Nasbi sekali disenggol, coba senggol sekarang. Coba senggol Hasan Nasbi sekarang. Apapun terserah. Dia akan membalikkan senggolan itu 10 kali lipat. Seperti kita tahu Hasan Nasbi sebelum menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Seperti biasa, Hasan Nasbi yang dulu. Dari dulu, sejak sebelum menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi sebagai masyarakat biasa memang kerap kritis terhadap berita-berita dari Tempo. Hasan Nasbi selalu menghancurkan logika Tempo. Di beberapa kasus, Tempo menebar framing buruk dan selalu dibongkar oleh Hasan Nasbi. Itulah kenapa Tempo marah dan dendam kesumat kepada Hasan Nasbi. Sekedar mengingatkan, Hasan Nasbi adalah satu-satunya orang yang bisa menyeret Tempo ke pengadilan. Tempo lalu diputus bersalah dan diberi sanksi meminta maaf secara terbuka. Termasuk juga menurut saya jurnalisme kebencian itu nggak mungkin memperbaiki Indonesia. Sesuatu yang nggak melanggar hukum, sesuatu yang baik-baik aja kalau ditulis oleh media tertentu seperti Tempo misalnya jadi seolah konspirasi. Jadi seolah-olah jadi kejahatan. Padahal nggak ada kejahatan di sana. Nggak ada konspirasi di sana. Nggak ada hal-hal yang kemudian harus dihukum di sana. Tapi kalau ditulis oleh orang yang memang penuh kebencian, yang hatinya dengki, iri, benci. Jadi kalau segala sesuatu itu nggak sesuai dengan keinginan mereka, dianggap salah. Dianggap harus dibenci, harus dimusnahkan, harus dihabisi. Apalagi kebencian untuk sesuatu yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Kenapa misalnya segitu takutnya dengan partai yang baru, PSI, ya, partai yang masih kecil, kemudian judulnya reformasi di korupsi, PSI-nya korupsi, PSI-nya di bagian belakang itu ditulis dengan tinta merah. Apanya yang dikorupsi oleh PSI? Ya, lebih banyak Tempo melakukan sesuatu yang nggak benar, ya, dibandingkan PSI melakukan sesuatu yang nggak benar. Tempo kan bisa aja itu, kemudian ya, bikin berita buruk, kemudian datangi orangnya supaya dia melakukan media buying. Ya, atau datang ke Pemda-Pemda untuk dapat iklan Pemda supaya Pemdanya nggak diberitakan buruk oleh Tempo. Kita jadi ingat ada satu kabar berita Tempo menyodorkan proposal ke pemerintahan Pak Jokowi akhir. Sebagai bagian dari penawaran Tempo adalah mereka ketika deal akan memberitakan berita-berita baik di ujung pemerintahan Pak Jokowi. Penawaran dari Tempo, ada harganya. Berita sekian, kalau diiklanin doang sekian, ada. Seperti yang disebutkan Hasan Nasbi, persis. Media buying. Kekuatan media
Di mana lagi kalau bukan soal bagaimana ada pengiklan, naruh iklan di mereka. Ketajaman Hasan Nasbi, kelihayan Hasan Nasbi, bagaimana bisa membanting lawan sebegitu mudahnya, mendapatkan pujian dari seorang Bambang Pacul. Jadi lebih hebat mana? Rocky Gerung atau Hasan Nasbi? Mas. Karena pikirannya beliau dan Pak Rocky, pikiran beliau related dengan realitas yang tumbuh. Kalau Pak Rocky Gerung related dengan pikiran orang, tidak realitas. Kalau dia related dengan bumi perjuangan ini, ya Pak Rocky Gerung tentu tidak seperti itu toh. Sudah tanda tangan lah, kan gitu loh. Kepala bin tanda tangan sendirian bos nanti. Bambang Pacul membandingkan, sakti mana sih Hasan Nasbi apa Rocky Gerung? Rocky Gerung pikirannya mengawang, kalimatnya tertata. Seakan-akan ini kalimat dari surga, tapi kemudian susah dicerna. Beda dengan Hasan Nasbi. Hasan Nasbi kakinya menginjak bumi. Setiap argumentasinya dan cara berpikir masuk ke otak manusia. Jadi itu bedanya. Setiap apa yang kemudian berusaha untuk menjadi serangan ya, peluru-peluru yang ditembakkan, kemudian serangan-serangan yang diarahkan kepada Hasan Nasbi, dengan sangat logis sekali Hasan Nasbi bisa membalikkan kalimat-kalimat itu, serangan-serangan itu menjadi tidak berguna, bahkan tidak menyakiti sama sekali. Pihak oposisi boleh mengeluarkan senjata apapun dari mulut maupun jari mereka, sementara pemerintah hanya diharapkan bisa mengeluarkan senjatanya, senjata ringan aja, perang informasi aja, press release, klarifikasi, hak jawab. Jadi kalau fundamental logika mereka yang kita serang dianggap pembungkaman pers. Kalau misalnya kita kita balikkan keadaan, gitu kan biasa kalau perang kognitif ya kita harusnya kan juga melawannya dengan perang kognitif gitu. Ya. Mereka mencoba membentuk persepsi, kita juga membentuk persepsi, kan dua arah. Ya. Opini ini, komunikasi ini kan dua arah. Tapi hari ini itu dianggap membungkam kebebasan berbicara gitu. Tuh, pengakuan dari Hasan Nasbi sendiri. Ketika menjadi kepala komunikasi kepresidenan tidak membuat Hasan Nasbi seperti Hasan Nasbi yang dulu. Hasan Nasbi harus menjadi anak baik, dia harus menata kalimatnya, karena jangan sampai ketika pemerintah lewat Hasan Nasbi menyampaikan press release atau pendapat dari pemerintah tentang suatu fenomena, suatu isu, suatu kasus, jangan sampai disebut sebagai pembungkaman. Ketika Tempo menyerang Prabowo, tidak serta-merta Hasan Nasbi bisa menyerang balik, gak bisa. Ada nama presiden dan negara di belakangnya yang harus kemudian diperhitungkan baik-baik. Tapi sekarang Hasan Nasbi sudah sebebas ini. Sekali lagi saya tantang ini. Siapapun yang tidak menyukai Hasan Nasbi, tepuk tangan. Karena Hasan Nasbi keluar dari kantor komunikasi kepresidenan. Coba sentil orang ini. Sekali aja. Kita akan melihat Hasan Nasbi yang sesungguhnya. Karena dengan tidak lagi menjabat sebagai kepala staf komunikasi kepresidenan, Hasan Nasbi akan sangat lincah. Kegarangannya kembali. Menurut kalian seperti apa? Coba komentarnya tulis di kolom komentar.